Glory Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah di tengah-tengah kami dan berkati setiap kami dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan merindukan kebenaran firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam beberapa minggu yang lalu, gereja merayakan Pentakosta. Nah, kebanyakan gereja itu menitik beratkan kepada karunia. Ya. Karunia itu dibicarakan di dalam 1 Korintus 12, apa saja. Kemudian mestinya dia dicelupkan dalam 1 Korintus 13, dipraktekkan dalam 1 Korintus 14. Inti daripada karunia-karunia Roh Kudus itu Bapak Ibu adalah untuk membangun orang lain. Tetapi pada hari ini gereja itu hanya menggunakan karunia Roh Kudus itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya. Padahal di dalam 1 Korintus 14 itu ditekankan sekali supaya kita mengusahakan supaya kita bisa membangun orang lain. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang bagaimana gereja itu diberdayakan oleh Roh Kudus, ya. Nah, slide selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Titus 2, nanti kita akan baca ayat 11 sampai 12. Saudara perlu tahu, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang telah lahir baru. Ada sebuah ungkapan, kalau kita cuma lahir sekali, maka kita akan mati 2 kali. Tetapi kalau kita lahir 2 kali, kita cuma mengalami kematian sekali. Yaitu kematian secara daging, tubuh. Ya, sehingga umur manusia itu tidak bisa mencapai 1 hari penuh. Hari ini kamu makan, kata Tuhan pada Adam, buah pengetahuan baik dan jahat, maka hari ini juga kamu akan mati. Ada banyak orang yang tidak mengerti, buktinya kok Adam tidak mati. 1 hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Itu sebabnya tidak ada manusia yang mencapai 1000 tahun. Usia manusia itu paling tinggi cuma 900 sekian. 960-an. Tetapi semakin hari semakin terjadi penurunan. Sehingga pemazmur mengatakan umur manusia itu 70, paling lama 80 tahun. Kalau lebih dari 80 tahun itu adalah kesengsaraan. Saya melihat saudara-saudara, orang-orang yang usianya lebih dari 80 tahun itu lebih banyak penderitaan. Makanya ada baiknya saudara-saudara kalau belum mencapai 80 tahun berdoalah supaya cepat dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Tidak menderita. Sungguh Pak Purba, saya sering pergi ke rumah sakit dan menghadapi orang-orang yang tua. Ya, saudara tahu semakin tua itu kita punya apa itu namanya bahasa Indonesia apa ya? Kita punya spare part itu semakin mengalami penurunan, setuju tidak? Penglihatan kita berkurang, telinga kita pendengarannya berkurang, dan yang pasti saudara semakin jelek. Setuju enggak? Ya, makanya ibu-ibu banyak yang rambutnya dicat, diluruskan, ya, yang punya uang dibotot, pakai benang ditarik. Percuma 1 hari juga melorot juga. Gitu. Udahlah, tahu diri dikit gitu. Ya, sebab saya kemarin melayani Pak Purba ibu-ibu yang sudah berusia di atas 60 tahunan, tapi penampilannya itu seperti gadis-gadis wanita-wanita muda. Ya, wanita-wanita 30 tahunan lah begitu. Tetapi begitu dicek KTP mereka masing-masing usianya sudah di atas 60 tahun semua. Kenapa bisa begitu? Mereka punya uang, mereka pergi ke Korea, mereka ditarik. Ya. Jadi kalau duduk di sini itu ya nggak beda sama pemimpin pujian sama singer di depan tadi.
Gitu kira-kira. Itu yang wanita-wanita. Tetapi sampai kapan? Setuju enggak? Saudara yang hari ini mengalami mujizat, mendewakan mujizat. Haleluya, saya mengalami mujizat, saya sembuh dari kanker. Saya tanya, mati juga enggak nanti pada akhirnya? Halo? Mati juga enggak? Orang yang sembuh dari sakit kanker itu Pak Purba cuma mengalami delay saja, penundaan untuk mati. Pasti mati juga. Coba bilang pada sebelahnya, pasti mati kamu. Betul enggak? Enggak ada manusia yang tidak mati. Ya, saya kemarin melihat Pak Purba bagaimana seorang wanita berusia 87 tahun hidup dengan jalan tertatih-tatih. Dituntun oleh suaminya yang lebih tua 1 tahun. Suaminya pun tidak sehat sebetulnya, tapi ya begitulah mereka jalan berdua. Dalam hati saya bilang, saya nggak mau kayak gitu, tua tetapi begitu sengsaranya begitu. Lebih baik kita mati lebih muda, toh mati sekarang mati besok berangkat juga kok. Nah itu pemahaman yang harus saudara berikan pada diri saudara. Tapi masalahnya saudara udah lahir baru belum? Setuju? Kalau saudara sudah lahir baru dipanggil nanti malam, nggak ada masalah. Jangan sampai seperti diaken sebuah gereja besar di Jawa. Saya pernah bertanya gini Pak Purba, berapa tahun Anda bergereja di sini? Lebih dari 30 tahun Pak Andreas. Seandainya malam ini Bapak dipanggil Tuhan, kira-kira Bapak selamat apa tidak? Dia menjawab begini, itulah dia Pak Andreas, saya selalu berpikir kalau perbuatan baik saya di atas perbuatan jahat saya, pasti saya masuk surga. Terus saya jawab gini, kok sama ya seperti iman lama saya? Iman lama saya mengatakan begitu, perbuatan baik manusia di atas yang jahat, pasti bisa melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Itu bukan iman Kristen. Tapi dia sudah puluhan tahun jadi majelis. Tahu majelis? Makhluk jelmaan iblis. Masa sudah jadi majelis, sudah jadi pelayan Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun di dalam gereja, dia tidak yakin bahwa kalau dia mati masuk surga. Buat apa Yesus datang kepada saudara? Kalau iman saudara didasari dengan perbuatan saudara. Saudara tahu kekristenan itu bicara tentang kesetiaan Allah kepada kita. Bukan bicara kesetiaan kita kepada Allah. Saudara adalah makhluk yang tidak setia, setuju nggak? Mana ada yang setia di sini? Dulu mertua saya bilang pada anaknya, pada istri saya, kalau menikah harus sama orang Batak, tidak boleh sama purba, pura-pura Batak, nggak boleh. Ya, kalau Pak Arwadi Purba itu kan asli Batak, Samuel tadi asli Batak. Tapi kalau Andreas Sustono ini kan purba, pura-pura Batak. Nah itu dilarang oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang di luar suku Batak itu adalah tidak setia. Yang paling setia itu adalah orang Batak. Yang bilang amin itu pasti orang Batak. Apakah saudara setuju orang Batak itu paling setia Pak Purba? Mana? Ya. Suaminya penyanyi di Sumatera Utara itu loh saudara. Itu kan marga siahaan. Hanya gara-gara ketemu dengan wanita yang namanya Yuni Sarap. Ditinggalin tuh istrinya. Gimana Samuel? Apakah orang Batak setia? Saya mau kasih tahu, nggak ada orang yang setia di dalam hidup ini. Setuju nggak? Kecuali dia takut sama Tuhan. Bagaimana dibilang bahwa laki-laki itu bisa setia? Laki-laki itu Bapak Ibu, kalau dia di luar kota, lihat anak orang, dia ingat anaknya sendiri. Tapi begitu dia lihat istri orang, dia lupa sama istrinya sendiri. Itu rahasia kita aja nggak usah keluar saudara. Ya. Jadi kesetiaan itu hanyalah miliknya Tuhan. Dan kesetiaan itu merupakan salah satu unsur daripada buah roh. Saudara tidak bisa menjadi orang yang setia kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah,
Itu sebabnya kita kembali pada slide, ya. Perlu kita bukan hanya lahir baru, tetapi di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Kebanyakan gereja hanya bangga dengan berkarunia lidah, berbahasa roh, bisa melakukan mujizat, semua bicara tentang karunia. Tapi kita tidak berjalan di dalam pimpinan roh. Kita tidak menghasilkan buah roh. Nah itu sebabnya, coba lihat, di dalam Alkitab, slide lagi, selanjutnya, saudara lihat, kalimat in Christ atau dalam Kristus, itu suratan Paulus menulis 216 kali Pak Purba. Di dalam suratan Yohanes 26 kali. Sesuatu yang diulang itu berarti adalah sesuatu yang sangat krusial. Sesuatu yang sangat penting. Amin, saudara. Slide selanjutnya. Pada waktu saudara lahir baru, Kitab Roma mengatakan bahwa saudara itu dibenarkan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara melakukan kebaikan. Saudara dibenarkan, kata Efesus 2 ayat yang ke-8, kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi saya orang berdosa ini, Rasul Paulus di antara semua rasul, sayalah yang paling bejat. Itu bahasa yang lainnya. Coba bayangkan, rasul yang hebat saja berani mengatakan dirinya itu adalah yang paling kotor di antara semua rasul. Aku adalah rasul yang paling hina, bahasa Alkitab kita. Ada banyak orang, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang luar biasa. Saudara tahu apa perbedaan atau apa persamaan saudara dengan orang yang di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus? Sama-sama berdosa. Setuju enggak? Bedanya apa? Mereka sudah ketahuan, Anda belum ketahuan. Masih tenang-tenang duduk di kopi jalu. Orang yang di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Betul enggak? Udahlah, kita enggak perlu sombong. Orang berdosa aja sombong, kan kurang ajar tuh. Makanya ayat 9 Efesus 2 bilang apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata Efesus 2 ayat 9. Amin? Saudara enggak punya kontribusi apa-apa. Untuk saudara menjadi orang yang lahir baru itu, diselamatkan itu, saudara enggak punya andil apa-apa. Itu semua perbuatan Bapa melalui anaknya di atas kayu salib. Setuju enggak? Orang kita orang berdosa kok, kita dalam lumpur berdosa kok. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri aja enggak bisa. Makanya Bapa ngutus anaknya untuk selamatkan saya dan saudara. Keselamatan itu by grace, anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita. Saudara dibenarkan oleh karena kasih karunia. Apa artinya dibenarkan? Tuntutan hukum saudara dibatalkan, dalam bahasa kejaksaan namanya Pak Purba, dideponering, dibatalkan, itu bahasa hukumnya. Sampai di sini saudara paham? Jadi saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, itu karena anugerah Tuhan. Lihat slide yang sama, masih slide yang keempat. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Dengarkan kalimat saya. Yesus yang mulia, dia turun rela jadi terkutuk supaya kita yang terkutuk jadi mulia. Dia yang tidak berdosa jadi berdosa supaya kita yang berdosa jadi tidak berdosa. Oh, iblis akan menghakimi Pak Purba. Di mana letak keadilan? Dosa itu semua hukumannya adalah maut, mati. Yesus bilang, ya
setiap dosa harus dihukum, tetapi aku menggantikan semua mereka. Penghukuman yang seharusnya mereka terima, aku yang tanggung. Itulah privilege, kehormatan, keistimewaan yang diterima oleh orang percaya kepada Yesus. Amin, saudara-saudara. Jadi ketaatan saya, ketaatan Pak Purba, ketaatan Samuel, ketaatan Tasya, itu semua merupakan buah dari keselamatan. Jadi saya melakukan kebaikan bukan supaya saya selamat Pak Purba. Saya sudah selamat karena anugerah Tuhan. Dan kalau sekarang saya senang berbuat baik, saya membangun panti werda yang namanya Sean, itu karena buah daripada keselamatan saya. Kalau saya memberi bukan supaya saya jadi kaya, saya memberi karena saya sudah lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Jangan jadi penjudi dalam gereja. Wah, saya menyesal, saya cuma memberi kemarin, cuma notiau kuah. 2,5 juta, tahu gitu gue kasih laktiau 6 juta. Karena waktu gue kasih kemarin notiau kuah, gue dapat cuan 100 juta. Kalau gue kasih laktiau mungkin gue dapat kali 500 juta. Itu namanya saudara berjudi dalam gereja. Mungkin saudara dulu sebelum ke gereja seneng main togel. Sebelum ke gereja, saudara senang ke dukun-dukun, cari kesembuhan. Lantas saudara di dalam gereja juga begitu. Tujuan saudara adalah mencari mujizat. Mujizat terbesar itu bukan sakit sembuh. Mujizat terbesar saudara yang miskin jadi kaya. Itu bukan mujizat terbesar. Persoalan manusia itu bukan di situ, saudara. Bukan kemiskinan, bukan karena saudara sakit. Persoalan manusia itu sumbernya adalah dosa. Setuju enggak? Saya mau tanya dulu pada saudara. Waktu Yesus datang ke Bethesda, kolam itu. Di situ banyak orang sakit enggak Pak? Banyak ya. Saya mau tanya jujur, berapa orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus waktu dia datang ke kolam Bethesda? Hanya 1. Gereja sekarang menekankan kepada mujizat dan kemakmuran. Saya tidak anti itu semuanya. Tetapi itu bukan tujuan Tuhan datang kepada saudara. Agama menawarkan itu semua. Tetapi kekristenan menawarkan apa? Diri daripada pribadi Tuhan sendiri. Yang dia berikan kepada saudara itu bukannya uang. Bukannya kesembuhan, tapi hidupnya, pribadinya itu diberikan buat saudara. Coba saya tanya laki-laki di sini, Samuel sudah menikah belum? Belum. Seandainya kamu dipaksa menikah sama seorang wanita, terus wanita itu bilang begini pada Samuel, abang boleh menikahi saya. Abang cuma dapatkan tubuh saya, tapi tidak dapatkan cinta saya. Cinta saya cuma buat Bang Tohab. Sekarang saya tanya jujur sama Samuel, mau gak kamu menikahi perempuan ini? Cantik loh. Ngerti maksud saya saudara? Buat apa engkau mendapatkan seorang wanita cantik tapi engkau gak mendapatkan cintanya? Apa gak hebat saudara-saudara? Tuhan berikan dirinya pada hidupmu saudara-saudara. Jaminannya apa Pak? Kata orang Belanda porskot, meterai. Dalam bahasa aslinya itu Efesus 1:13-14 itu meterai itu dalam bahasa Belandanya disebut porskot, DP. Dia berikan jaminan buat saudara. Jaminannya apa? Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Coba sudah bayangkan, pribadi yang tinggi, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, itu sekarang diam loh, berdiam dalam diri saudara. Coba saya tanya, kurang apa saudara? Selain kita ini kurang ajar, gak tahu diri.
hanya karena melihat orang tidak menghargai kita, orang memandang kita dengan sebelah mata, kita tersinggung. Itu kan anggota klub O2N, tahu O2N? OON. Sudah diakui oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, Kristusnya diam di dalam diri kita, kok kita masih cari penghargaan orang lain? Paham Pak Purba? Yesus menulis di dalam hatinya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Injilnya. Dia tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapa saja. Artinya apa Pak? Dia enggak butuh pengakuan orang. Kenapa dia tidak butuh pengakuan orang? Karena waktu dia keluar daripada air baptisan, ada suara dari langit berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya mau tanya, pengakuan Bapak itu cukup enggak buat Yesus? Makanya kesengsaraan yang terbesar waktu dia disalib Pak Purba, bukan karena dia disakiti, bukan karena dia ditusuk, bukan karena dia ditelanjangi, bukan karena dia dipaku. Penderitaan yang terbesar itu adalah waktu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Daud pernah berkata dalam mazmurnya, semua boleh kau ambil daripadaku, asalkan jangan kau meninggalkan aku. Kita enggak, kita lebih senang dengan pemberiannya daripada si pemberi. Bilang pada sebelahnya, bener banget itu. Setuju enggak? Saudara senang dengan mainan-mainan yang diberikan oleh si pemberi itu. Kan ada pepatah Amerika Pak. Orang yang mati dengan memiliki banyak mainan, itulah orang yang sukses. Apa artinya banyak mainan? Mempunyai banyak harta. Itulah orang yang sukses. Dan itu saudara tidak sesuai dengan kitab pengkhotbah. Saya tidak anti kekayaan, saya memiliki 4 panti asuhan di Indonesia Pak Purba. Gereja ini kan cuma 1, saya punya 4. Dengan ratusan anak. Sudah 29 tahun Pak. Dan tidak ada list-list derma, tidak ada permintaan ke perusahaan-perusahaan kemana-mana, tidak ada telepon ke teman-teman saya. Karena Tuhan yang suruh, maka dia patut sediakan. Itu yang Paulus bilang, orang mengatakan aku miskin, tapi aku mengayakan banyak orang. Beda sama pejabat di Indonesia, dia kaya bikin miskin rakyat. Maaf saya bukan nyinggung. Itu hal yang fakta. Dan orang korupsi di Indonesia menghadapi pengadilan, ketawa-ketawa, bisa selfie lagi. Ya, itu hati nuraninya sudah mati. Itu fakta hidup manusia. Selanjutnya, gambar selanjutnya, slide yang kelima. Saudara perlu mengerti, saat saudara lahir baru, kekudusan Kristus itu menguduskan kita secara posisi. Makanya di dalam tulisan Rasul Paulus Pak Purba dikatakan kepada orang-orang suci, kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang benar. Itu bicara soal posisi. Waktu saudara berpindah dari gelap, dari dosa, karena kematian Kristus, karena anugerah Kristus, saudara dipindahkan kepada hidup yang benar. Saudara di situ dibenarkan. Kemudian sekaligus saudara dikuduskan. Tetapi dikuduskan itu secara posisi. Saudara belum mengalami kekudusan seperti yang dimaksudkan oleh Kristus. Makanya Paulus bilang Pak Purba dalam Roma pasal yang ke-7. Aku itu punya keinginan untuk melakukan yang baik. Tapi di saat aku ingin melakukan yang baik, aku melihat ada hukum yang lain di dalam diriku. Apa itu hukum yang lain dalam bahasa kita sehari-hari? Tabiat lama Pak. Jadi Paulus bilang hukum dosa itu adalah tabiat lama kita. Coba saya tanya jujur sama Pak Purba. Berapa tahun Pak Purba hidup di dalam Tuhan?
Mulai tahun berapa Pak? Umur berapa Pak pada waktu itu? 17, oke. Tapi 17 tahun itu Pak Purba sudah dibentuk dulu dengan tabiat-tabiat lama. Betul enggak? Walaupun Pak Purba sudah lahir baru pada usia 17, tabiat lama itu melekat. Saya beri contoh, teman saya Pak, seorang pendeta. Dia ngantarkan 2 anak laki-lakinya ke sekolah. Dan tiba-tiba dia melihat motor yang berlawanan arah, itu motong sembarangan dan dia harus mengerem mendadak. Dan dia buka kaca, saudara. Dia bilang ini, goblok. Begitu dia ngomong goblok, Roh Kudus bicara di dalam hatinya. Coba lihat ada 4 pasang mata. Dia baru ingat ada anaknya di situ SD kelas 5 dengan SD kelas 2. Dan mereka memandang papahnya. Papahnya ini pendeta Pak. Dan begitu nggak lama lagi mau sampai di sekolah, mereka mesti melewati fakultas kedokteran. Dan saudara tahu di depan fakultas kedokteran di Surabaya itu banyak mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang bawa jaket putih itu, jas praktikum itu, nyebrang sembarangan begitu. Dan tiba-tiba ada seorang mahasiswi nyebrang sembarangan, dia harus ngerem mendadak, dan dia mau buka kaca, tapi anaknya tiba-tiba yang sebelah kiri bilang begini, goblok. Saudara tahu, dia kaget. Malam harinya waktu dia melakukan perenungan, Roh Kudus menggerakkan dia untuk membereskan pada 2 anaknya. Dan dia masuk ke kamar anaknya, saudara, dia bilang begini sama anaknya, anak-anak, Papa mau minta maaf sama kalian. Anak yang tertua bilang ini, kenapa Pak? Ya tadi waktu Papa ngantarin kalian, Papa ngomong goblok itu sebetulnya tidak patut. Oh enggak Pak, enggak, memang orang itu goblok. Nah saudara bisa bayangkan, pendeta Pak Purba. Saudara gitu juga kan? Di gereja hari Minggu angkat tangan. Tapi di rumah tampar istri, gitu kan kira-kira dengan tangan yang sama. Halo? Ya, kita jujur aja deh saudara-saudara. Ya. Kita itu baru jadi orang kudus itu secara sebutan. Tetapi dalam hidup kita harus mengalami yang namanya progressive sanctification. Pengudusan yang terus berjalan, terus menerus. Sampai kapan? Seumur hidup. Yuk kita baca 1 ayat. Titus pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-11 sampai 12. Perhatikan ayat ini baik-baik. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara setuju enggak? Saya dan saudara itu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ya, orang BSD bilang saved by grace. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, tabiat-tabiat yang lama dan keinginan-keinginan duniawi. Jujur, kita masih punya keinginan duniawi apa enggak? Buktinya apa? Laki-laki sudah menikah. Teman saya Pak Purba, umurnya itu di atas 70 tahun. Masih punya istri, di mall dia lihat perempuan. Dia pikir tidak ada orang, dia pikir dia selamat. Tapi pas saya dengan teman-teman saya lihat om ini, saya tegur, om lihat apa? Oh enggak. Saya bilang hati-hati om. Engku saya, om saya, waktu dia berusia 90 tahun istrinya meninggal dunia. Dan dia membujang sekian tahun sampai dia meninggal Pak, 103 tahun. Tiap pagi dia masih olahraga, sore olahraga setengah jam, pagi olahraga 1 jam ditambah 30 menit di kedai. Bapak Ibu tahu.
Setelah dia sendirian, kalau dia jalan gitu, dia lihat perempuan muda, dia pasti begini. Saya pesan sama ibu-ibu yang masih punya suami ya, dandan Bu. Ya, jangan apa adanya, dandan Bu. Enggak apa-apa dipotong ganti spidol, gitu digambar enggak apa-apa. Ya, pakai Bu gincu gitu. Di rumah tidur itu jangan pakai pakaian satria baja hitam. Ibu-ibu tetap cantik buat suaminya kalau ganti baju, lempar di depan suami pelan-pelan. Jangan sembunyi di balik lemari, jangan ganti pakaian di dalam kamar mandi, depan suami. Menjadi cantik buat suami itu penting sekali. Supaya jangan sampai suami itu di luar, dia malah begitu. Itu kayak piaraan saya. Itu tinggal gini, huk, huk. Ya, itu yang dimaksudkan dengan ayat tadi. Perhatikan baik-baik. Dan supaya kita hidup bijaksana katanya. Kita itu kebanyakan bijak sini. Tidak bijak pada orang lain. Adil. Terus dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terus selanjutnya, slide selanjutnya. Itu sebabnya kita perlu mengalami apa yang disebut dengan progressive sanctification. Kekudusan yang terus berkembang. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus-menerus. Jadi bukan jangan kita bangga karena seperti saya, 40 tahun yang lalu dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Makanya Paulus bilang, Pak Purba, soal berbahasa lidah, aku lebih daripada kamu sekalian. Hakikat penuh Roh Kudus itu bukan soal berkarunia. Tapi persoalannya apakah hidup saudara itu berubah? Nangkep enggak? Sampai akhirnya orang melihat saudara seperti nyanyian saya dengan Pak Purba di zaman dulu. Aku masih seperti yang dulu. Enggak pernah ada perubahan. Kalau ngamuk, semua dunia takut kalau dia ngamuk. Melebihi murka Allah. Coba bayangkan saudara. Makanya kita enggak perlu, maksud saya kita enggak hanya bertobat. Saya sudah bertobat 45 tahun yang lalu kata seseorang. Pertobatan itu mesti terjadi tiap hari. Setuju enggak? Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Dia peringatkan kita. Waktu saudara baca firman, waktu saudara merenungkan firman, waktu saudara dengar firman, dengar khotbah, Roh Kudus bicara di dalam batin saudara. Kamu enggak boleh pada istrimu begitu kasar. Roh Kudus bicara di dalam hatimu, kamu enggak boleh begitu pada suamimu. Suami itu adalah makhluk yang paling gila hormat. Jadi kamu mesti menghargai dia, tidak boleh kamu memalukan dia di depan umum. Sehingga pada akhirnya saudara berdoa, Tuhan ampuni saya karena saya tidak menghormati suami saya. Saudara datang pada suami, Pak maafin mama ya karena Pak mama kemarin bersikap tidak hormat pada papa. Itu pekerjaan Roh Kudus Pak. Setuju? Jadi bertobat dalam hidup berapa kali Bu? Setiap hari, setiap saat. Jangan saudara bilang, saya udah bertobat Pak Andreas 30 tahun yang lalu. Makanya hidup saudara aneh. Karena bertobat itu setiap hari, kekudusan itu mesti sampai seterusnya. Sampai kepada tahap yang disebut namanya perfected sanctification. Ya, sampai saudara mengalami kekudusan yang sempurna. Sampai nanti saudara ketemu Yesus, saudara akan mengalami tubuh yang baru. Glorifikasi. Saudara dimuliakan oleh Tuhan. Tubuh kita ini enggak dipakai lagi saudara. Karena sudah mati, habis dimakan cacing. Yang mati meledak di udara, mati dimakan ikan, jatuh di laut.
sudah busuk dalam kuburan, tubuh ini nggak dipakai. Ada yang bertanya pada saya, nanti kalau misalnya kami nggak mati Pak, kami diangkat Tuhan, pakai tubuh apa? Saudara diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan. Nggak tubuh-tubuh yang udah tua-tua begini yang sudah jalannya pun sudah, nggak usah khawatir. Tadi saya melihat yang main bass itu, sepatunya tinggi sekali. Nggak perlu khawatir, nanti di surga yang rendah ditinggikan. Samuel yang tinggi akan direndahkan. Maksudnya apa? Jadi nanti semua sama rata di hadapan Tuhan. Setuju? Yang jelek jadi cantik, yang cantik jadi jelek, gitu kira-kira ya. Artinya apa? Semua menjadi sama di mata Tuhan. Kita tuh kadang-kala pakai outfit yang mahal, jalannya beda. Saya mau tanya deh saudara, Anda makan di hotel bintang 5 gado-gado, sama makan di pinggir jalan gado-gado, hasilnya sama enggak? Yang makan di bintang 5 keluarnya berlian. Hah? Permata, sama kan? Kuning juga, panjang kan? Jangan dibayangkan. Hanya beda situasi, beda suasana maksud saya, betul enggak? Saudara merasa lebih bergengsi. Itu orang blow on tuh begitu, makanya ada bahasa dalam Alkitab Pak, tipu daya kekayaan. Kekayaan itu menipu kita, saudara beli iPhone terbaru di atas harga 20 juta. Begitu saudara bayar lunas, saudara keluar dari hotel, keluar dari outlet, apa yang terjadi? Handphone saudara langsung menjadi usang. Kenapa? Karena enggak lama kemudian keluar produk baru, makanya itu jadi usang, ngerti ya saudara ya? Itulah, saudara merasa bahwa kalau saya membeli benda itu ada kepuasan. Saudara tahu, teman saya Pak, kalau Anda ke rumah teman saya, dia punya estalase, lemari Pak, dengan tas-tas yang begitu mahal, puluhan juta sampai ratusan juta. Dan tas itu dipajang. Pengkhotbah bilang, yang paling hebat itu bukan yang memiliki banyak, tetapi yang diberikan karunia untuk menikmati. Teman saya sampai mati Pak, Mercy-nya yang berharga 2 miliar lebih, nggak pernah dipakai. Karena dia bilang gini, sayang takut lecet. Sehari-hari saudara dia naik apa? Innova Pak, Ribbon. Innova yang sudah lahir baru. Itulah Tuhan bilang, bukan karena kita memiliki banyak, tapi apakah kita diberikan karunia untuk menikmati. Setuju? Anda punya sepatu sampai 50 pasang, pertanyaan saya, berapa banyak yang saudara gunakan? Pastikan yang itu-itu saja. Setuju nggak? Akhirnya yang lain apa? Jadi pajangan saja. Itu makanya Alkitab bilang, itu orang kaya, kalau bahasa Alkitab bodoh, kalau saya bilang, kurang cerdas. Gitu ya, satu slide lagi, kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara tahu maksud ayat ini apa? Pola pikir kita dengan pola pikir Allah itu berbeda. Israel pada waktu itu adalah menjadi bangsa yang dijajah oleh kekaisaran Romawi semenjak daripada jatuhnya mereka kepada kerajaan Babel. Lantas mereka berpikir, oh ini saatnya mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu tahu, setelah Yesus datang di situ, di dalam dunia pada waktu itu, sampai Israel merdeka, itu 1900 lebih Pak. Saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan saudara berpikir, kalau Tuhan datang dalam hidup saudara, Roh Kudus datang dalam hidup saudara, Dia akan memenuhi apa yang menjadi keinginan hati saudara. Jauh lebih penting
hidupmu itu dirubah oleh Roh Kudus. Karena kalau hidupmu berubah, engkau akan mengalami hal yang luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Pak Sunario namanya. Dia seorang yang bukan Kristen Bapak Ibu, dari keluarganya di Jawa Tengah. Dia sakit kanker prostat Pak. Ingat ya laki-laki ya, semakin tua kita semuanya semakin kecil. Cuman satu yang membesar, prostat. Itu ada dokter. Bapak Ibu tahu dia kanker prostat stadium akhir. Dan dia sering teriak-teriak kesakitan. Sampai akhirnya dia dibuatkan saluran untuk mengeluarkan air seni. Sudah parah. Di dalam kesakitan-kesakitan itu, istrinya selalu memberitakan Injil. Anaknya yang pertama selalu memberitakan Injil. Papanya bilang, saya ini bukan orang Nasrani, jangan paksa saya untuk menjadi seorang Nasrani. Tapi dalam kesakitan istrinya bilang, saya tidak ingin papa jadi Nasrani, tapi papa terima Yesus, panggil nama Yesus yang akan menolong papa. Singkat cerita, orang ini terima Yesus Pak. Saudara tahu, dia tidak mengalami kesembuhan Pak, dia tidak mengalami mujizat. Dan dia diberikan kesempatan hidup dari peristiwa itu lahir baru 4 tahun. 2 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia bilang pada istri dan anak-anaknya, aneh ya, dulu papa takut sekali untuk mati. Hari ini papa tahu penyakit papa itu bukan semakin ringan tapi semakin parah. Dan kankernya sudah menyebar, dia bilang sama istri dan anak-anaknya. Tapi yang bingung hati papa, tenang sekali untuk menghadapi kematian. Itulah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Kematian itu adalah pintu kepada kekekalan. Makanya Paulus bilang, hai maut, di mana sengatmu? Hai kematian, di mana sengatmu? Orang Kristen yang sudah lahir baru tidak pernah takut pada kematian. Karena dia tahu kalau mati, yang pertama dia akan bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, dia ke tempat kekekalan. Amin saudara. Saya banyak bicara kematian pagi hari ini karena banyak orang tua yang hadir pada pagi hari ini. Supaya Anda siap-siap. Dan begitu menghadapi kematian, Anda senyum-senyum. Dokter bilang, Bapak, waktu Bapak tinggal 3 bulan. Saudara akan berani berkata, bisa lebih cepat lagi enggak dok? Karena Anda tahu kematian itu pintu pada kekekalan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Menjadi umat yang betul-betul semakin bertumbuh dalam kekudusan. Karena kami diubah dari hari ke hari oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kami bersyukur untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang indah Tuhan Yesus. Terima kasih.